Welcome back to my channel. Today we're going to learn about adjective in series. Have you ever heard about this topic before? Not yet? Okay, so please keep on watching. If you want to know more about adjective in series, or if you are wondering what is adjective in series and why should we learn about this, then please keep watching. Okay, first of all, we need to know about adjective. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih adjective itu apa. Well, adjective is a word that describe or modified noun or pronoun. Adjective can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Jadi adjective itu adalah sebuah kata yang mendeskripsikan atau memodify noun kata benda ataupun pronoun kata ganti orang. Nah, adjektif ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari seseorang ataupun dari sesuatu secara uh, bisa berdiri sendiri gitu untuk mendeskripsikannya ataupun dengan membandingkannya dengan yang lainnya gitu. They can be attributive or occurring before the noun or predicative or occurring after the noun. Predicative adjective typically follow a linking verb such as forms of the verb or to be that connects the subject of the sentence of the adjective. Nah, jadi adjective ini bisa attributive atau berada sebelum noun atau kata benda ataupun predicative. Dia berada setelah noun. Nah, contohnya dari attributive adjective ini adalah the smart girl over there is my sister. Jadi smart ini adalah adjektifnya dan girl adalah noun-nya. Jadi di sini smart ini adalah menerangkan girl atau noun-nya. Jadi yang diterangkan di sini adalah wanita atau perempuan yang ada di situ itu adalah pinter gitu. Perempuan yang ada di situ itu pinter. Dia adalah saudaraku gitu. The smart girl over there is my sister. Sebenarnya bisa aja kita bilang langsung the girl over there is my sister, tapi kita ingin menekankan bahwa perempuan itu, kita ingin mendeskripsikan bahwa perempuan yang di sana itu, saudaraku itu adalah perempuan yang pintar, kayak gitu. Nah, untuk predicative adjective itu, adjektifnya itu berada setelah noun, yang mana dia dijembatani dengan linking verb atau yang biasa kita tahu juga dengan istilah to be ya. To be-nya di sini is kan dia present. My sister is smart. Jadi saudara perempuanku adalah seorang yang pintar seperti itu. Okay, next. So please take a look at these sentences. Okay, take a look at these sentences. I have a nice new black sweater. She bought a piece of sweet small Balinese cake for the dessert. It's so cold. I need a cup of hot jasmine tea. Okay. Based on these three sentences, can you please mention the adjective in here? Okay. Jadi ada 3 adjektif di sini. Nice, new, black. It's adjective. And sweater ini adalah noun-nya. Ini adalah noun atau kata benda. Nah, nice ini merupakan sebuah adjektif atau opinion adjektif ya. Terus new ini merupakan age dan black merupakan color. Oke. Terus yang kedua, she bought a piece of sweet small Balinese cake for the dessert. A piece of ini adalah determiner, sweet ini merupakan opinion, small ini merupakan size, Balinese origin, dan cake ini adalah noun-nya. Okay, noun. And the last, it's so cold, I need a cup of hot jasmine tea. Okay. A cup ini adalah determiner, hot ini adalah condition ya, atau opinion juga bisa dimasukkan ke situ. Kemudian jasmine ini adalah materialnya, dan tea adalah noun-nya gitu.
Jadi ada lebih dari adjective di dalam satu sentence ini. Oke. Terus gimana sih caranya how to order the adjective if there is more than one in a sentence? Jadi gimana sih caranya kita untuk meletakkan adjective atau kata sifat ini kalau misalnya di dalam satu kalimat ada lebih dari satu adjective? Apakah kita boleh menaruhnya secara acak atau secara intuisi kita saja atau adakah aturannya? Oke. Jadi disinilah fungsi dari adjective in series. Kenapa kita harus belajar adjective in series? Karena ketika misalnya ketika kita menulis suatu sentence atau kalimat dan di situ ada lebih dari uh, satu adjektif, maka kita harus mengurutkan adjektif itu. Nah, bagaimana caranya mengurutkan adjektif itu? We need to remember OSASCOM. Nah, OSASCOM ini apa sih? Oke, OSASCOM itu adalah kependekan dari opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Oke, kalian masih ingat kan apa yang tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya dari tiga contoh kalimat yang tadi ada tiga adjective di situ, yang mana terdiri dari opinion, tadi ada age-nya, kemudian ada color, ada origin, dan juga ada material. Nah, jadi ketika misalnya di dalam satu kalimat itu ada lebih dari tiga adjective, caranya untuk mengurutkan adjektifnya itu adalah dengan mengingat OSASCOM ini. Nah, apakah dia good dulu, apakah dia small, apakah young, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah listnya. Opinion itu misalnya good, bad, beautiful, clean, cheap, expensive, and etc. Kemudian ada size atau ukuran, small, big, large, huge, teeny, giant, tall, wide, and etc. Ada age, young, old, new, ancient, 6-year-old, antique, youthful, mature, modern, and etc. Shape, ada triangular, square, round, flat, rectangular, and etc. Ada color, origin, material, and purpose. Gitu. Jadi, the things that you have to remember here is the formula, which is OSASCOM. OSASCOM, gitu ya. Okay. And untuk apa namanya membuktikan bahwa apakah kita sudah paham atau belum dengan OSASCOM tadi, kita coba yuk untuk menjawab kuis yang satu ini. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang mana di dalamnya itu ada rumpangnya, kalimat rumpang ya, ada blanknya. Jadi di sini sudah saya siapkan juga 3 adjektifnya, new, Italian, wonderful. Nah, kira-kira yang mana sih yang duluan adjektif yang kita taruh di sini? Apakah new, apakah wonderful, apakah Italian? Oke. Kemudian yang kedua ada the customer who is wearing blank 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 shirt has reserved a table this morning. Sini juga ada 3 adjektif yang mana harus ditaruh untuk memenuhi kalimat rumpang ini. Dan my mom makes a blank 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 dress for me. Ada 3 adjektif juga di sini. Kira-kira yang mana nih? Yang duluan. Oke, kita langsung bahas saja. Yang pertama itu adalah this is a wonderful new Italian restaurant. Remember OSASCOM ya. Wonderful ini adalah opinionnya. Opinionnya. New ini adalah age-nya. Age. Dan Italian ini adalah originnya. Origin. Restoran itu noun-nya. Jadi di dalam satu kalimat itu nggak harus ada semua OSASCOM-nya. Yang penting urutannya itu sesuai dengan deretan OSASCOM gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, the customer who is wearing dirty old flannel shirt has reserved a table this morning. Dirty itu adalah masuk ke opinion. Old itu masuknya ke age. Oke. Flannel itu masuknya ke bahan ke mana ya? Oke, flannel itu dia termasuk ke bahan atau material ya.
Oke, shirt itu adalah noun di sini. Jadi, ya ini menjelaskan tentang baju. Noun ya. Baju yang kotor, baju tua yang kotor, terbuat dari kain flanel, gitu ya. Customer who is wearing dirty old flannel. Jadi pembeli yang menggunakan baju flanel tua yang kotor, gitu sudah atau telah memesan meja pada pagi ini. Oke, kemudian ada my mom makes a long polyester sleeping dress for me. A determiner, long itu adalah, long itu adalah size, polyesternya itu adalah bahan atau material, and sleeping is purpose. Jadi kalau misalnya di sebelum noun itu ada ing-ing, itu berarti dia adalah purpose. Purpose dari noun itu apa gitu. Jadi sleeping dress, jadi dress yang digunakan untuk tidur gitu. Polyester itu bahannya, long itu size-nya. Gitu. Jadi ibu saya membuatkan sebuah baju tidur atau dress tidur yang panjang dan terbuat dari polyester. Kayak gitu. Apakah sudah jelas? Oke, saya harap penjelasannya sudah jelas ya. I do hope that um, that our today's learning will give you insight about adjective and series, and so you can use it in your daily basis or uh, in your major. I think that's all for today. Thank you so much for watching my video. Goodbye.